Halo guys, welcome back to my channel Tekin Boy. Ya, selamat datang di Simulkui ke-36. Kali ini aku masih bakal ngebahas tentang siklus thermodynamics yang cukup umum di industri. Kalau misalkan di 35 udah dibahas tentang siklus Rankine, sekarang akan dibahas tentang siklus Brayton yang banyak digunakan atau ya mungkin aplikasi utamanya adalah di PLTE, TG ya, atau pembangkit listrik tenaga gas. Nah, sebenarnya sebagian dari siklus Brayton itu sudah dijelaskan di Simulkui yang menjelaskan tentang turbo expander ya. Jadi turbo expander ini menjadi salah satu komponen dari siklus Brayton. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton tentang turbo expander bisa cek dulu videonya karena aku gak bakal jelasin banyak tentang turbo expander. Oke, nah jadi di sini aku seperti biasa udah ada grafik thermodynamics dan juga diagramnya supaya lebih memahami gitu ya. Nah, pertama di sini turbo expandernya ya ada di bagian sini. Jadi kompresor dan turbin berada pada satu shaft dengan jadi common speed gitu ya. Kalau misalkan gear rasionya 1. Oke. Nah, jadi di sini inlet di nomor 1 itu adalah udara ya. Jadi udara tekanannya akan dinaikkan. Ya, bisa dilihat di sini pressure naik, volumenya turun, temperaturnya naik. Nah, kemudian akan masuk ke combustion chamber. Nah, di sini dibutuhkan fuel. Nah, fuelnya makanya disebut PLTG ya. Jadi di fuelnya itu menggunakan gas ya, bukan batu bara. Nah, jadi nanti udara dibakar. Nah, hasil bakar itu digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, nah, turbin ini akan menghasilkan energi. Yang harapannya pasti energi yang dihasilkan oleh turbin akan lebih besar daripada yang dikonsumsi oleh kompresor ya. Kalau enggak ya jadi namanya bukan pembangkit listrik gitu ya, tapi pemakan listrik. Nah, kemudian exhaust ini akan dibuang ke atmosfer gitu ya. Nah, jadi siklusnya itu sebenarnya siklus tertutup tapi terbuka juga gitu ya, karena nanti di atmosfer ini akan didinginkan dengan sendirinya, kemudian akan masuk lagi di inlet gitu ya. Jadi ya sebenarnya siklus terbuka tapi tertutup, tapi 4/1-nya itu gapnya tinggi gitu ya. Jadi sering sekali nanti tahap 4/1 ini digambarkan pada garis putus-putus gitu ya, karena sebenarnya bukan didinginkan benar-benar dengan cooler gitu ya, tapi oleh udara atmosfer sekitar gitu. Nah, jadi kira-kira sistemnya seperti itu. Yang membedakan adalah di sini peningkatan tekanannya itu menggunakan kompresor ya. Kalau misalkan Rankine kan dengan pompa. Nah, ya karena tentu saja di sini menggunakan udara, nggak mungkin kita pakai pompa ya, karena nggak bisa. Nah, jadi karena pakai kompresor berarti dayanya juga akan berpengaruh gitu ya, daya dari kompresor gitu ya. Kalau misalkan pompa mungkin nggak terlalu ngaruh gitu. Kemarin kita coba. Nah, tapi sekarang ini harus diperhitungkan ke dalam perhitungan efisiensi. Nah, aku juga nemu ada salah satu rumus lagi perhitungan efisiensi itu menggunakan ini ya, rumus 1 min 1 per RP K min 1 per K. K ini CP per CV ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita akan coba bikin simulasi ini dengan data-data yang diketahui di Aspen HYSYS. Oke, aku udah di Aspen ya. Nah, kita akan masukkan data. Nah, pertama untuk komponen-komponen ya. Di sini kita coba masukkan hal-hal yang bisa masuk gitu ya. Karena ini kan ada reaksi pembakaran ya. Nah, jadi kita mulai dulu dari komposisi gas umpannya dulu. Ada metan, kemudian etan ya, berarti dari C2 sampai C3, etan propan, ada CO2-nya. Terus habis itu kalau hasil pembakaran, bentar, kalau udara dulu ya, udara berarti ada O2, terus ada N2, kemudian hasil pembakaran ada H2O-nya ya. Kalau O2-nya kan udah, CO2-nya udah masuk. Oke, nah sebagai antisipasi kita juga bisa masukin CO ya. Nah, sebenarnya ini sangat bergantung sama teman-teman mau coba modelinnya pakai apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau modelinnya itu dengan Gibbs reaktor, model Gibbs gitu ya, reaktor model Gibbs itu bisa coba masukin CO juga. Tapi kalau conversion reaktor mau dianggap pembakarannya sempurna tanpa ada CO juga bisa gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa udara yang disuplai itu udah cukup. Oke, kita masukkan fluid package di sini karena melibatkan hidrokarbon. Aku mau coba pakai Peng Robinson dulu. Sip. Oke, kita mulai simulasinya.
Pertama dengan aliran udara ya. Udaranya diberi label 1, 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer ya. Kemudian komposisinya ini standar saja ya. Kita gunakan oksigen 21%, nitrogennya 79%. Oke, fluoridnya kita menggunakan basis fuelnya 1000, rasio udaranya lebih besar ya, berarti 67.300 ya. 67.300. Nah, ini sebenarnya kita nanti bisa pakai set ya. Sama aliran fuelnya. Nah, di sini fuelnya 1000 kilo. Berapa nih? 30 Celcius, 4,1 bar berarti 410 kPa. Betul ya? 10 kPa. Memastikan. Ya, betul. Komposisinya 0,885. 0,05, 0,045 dan CO2-nya 0,02. Oke. Sip. Untuk fuel dan it's udah ya. Oke. Ya, untuk fuel dan aliran udara sudah ya. Nah, nanti si udara akan dikompres. Nah, ini kompresnya. Kompresor aliran 1. Kemudian aliran 2 ya. Di sini WCOM. Di sini digunakan pressure ratio-nya 4. Ya, ini maksimal banget berarti ya dari sebuah centrifugal kompresor ya. Kalau misalkan lebih dari itu biasanya menggunakan bukan biasanya tapi menggunakan multiple stage ya, yang dengan intercooler. Oke, kita udah selesai tahap pertama, tahap kompresi isentropik ya. Nah ini ya, dari 1 ke 2 ya. Jadi ada kondisi ideal entropinya sama. Oke, kemudian kita mau masukin dia ke dalam udara itu ya, ke dalam reaktor ya, atau ke pembakaran, combustion chamber. Di sini combustion chamber akan kita coba modelkan dengan Gibbs ya. Jadi aku tidak perlu masukin data reaksi, kita akan coba tes dulu. Kalau misalkan nanti jelek, kita akan ganti ke conversion. Oke, fuel-nya juga masuk. Oke, masuk. Sip. Nah, terus kita akan buat dia adiabatis, jadi nggak ada tambahan tekanan, tambahan kalor atau pembuangan kalor. Kita coba cek hasilnya. Ya, temperaturnya udah tinggi ya. Terus kalau kita cek di komposisi 43-nya udah habis semua metan. Oke, CO-nya nggak terbentuk, nice. Oke, berarti artinya memang sudah pembakarannya sempurna ya. Oke, di sini aku mau kasih 3 VAP karena memang harus dua-duanya ya, walaupun hanya satu nanti yang digunakan. 3 rig, kemudian mixer, baru di sini 3. Oke, nah kemudian 3 ini akan masuk ke dalam expander ya. Expander atau turbine. Ini W turbine. Kemudian inletnya adalah 3, keluarannya adalah 4. Nah, keluarnya itu dalam kondisi atmosferis ya. Kita akan buang dia di kondisi atmosferis. 1 atmosfer. Oke, ya seperti ini. Ya. Sip. Ya, ini udah selesai ya. Jadi nggak ada loop ya, jadi nggak close loop. Nah, kita bisa di sini tampilkan kilowatt dari kompresor, power, dan juga watt dari turbin.
Oke. Nah, kalau kita lihat turbin sama kompresornya udah apa namanya? Udah lebih besar di turbin ya. Berarti ya untung lah gitu ya. Udah cukup udah cukup menghasilkan listrik sebesar sekitar 2000 atau 1800 kilowatt ya, untuk sistem ini. Oke, kira-kira seperti itu. Diminta untuk menghitung net power secara rinci ya. Berarti kita bisa pakai spreadsheet. Di sini sekalian buat ngitung net power dan juga efisiensi deh. Nah, jadi pertama kalau perhitungan net power, jadi kita butuh dari Wacom-nya, kita butuh W turbine-nya, kemudian kita bisa dapat W net. Ya, tinggal kita ambil dari sini. Oke. Seperti itu. Kita kurangkan, berarti B2 dikurang B1 ya. Sorry, B3 dikurang B2. Nah ya, kita dapat sekitar 1,6 megawatt untuk W net. Nah, kemudian untuk menghitung efisiensi kita menggunakan rumus yang tadi ada di slide ya. Nah, jadi basisnya dipermudah dengan menggunakan pressure ratio. Nah, pressure ratio-nya adalah dari punyanya kompresor ya. Jadi 1 dan 2 di sini. P2 dibagi P1. Nah, jadi kita pertama butuh pressure 2, pressure 1 ya. Kita di satuan kPa pressure-nya. Pressure 1. Oke. Jadi kita punya P2 per P1. B8 per B7. Oke, kita udah dapet B7 per B8, kebalik ya, 7 per B8. Oke, 4 pressure ratio-nya, mau tambahin kolomnya dulu, arrow-nya. Oke, selanjutnya K-nya kita ambil dari sini, ada CP per CV di sini. Oke, nah kita untuk mempermudah hitung dulu K-1-nya. K-1 per K. Nah, sama dengan B10 min 1 per B10. Oke, baru kita bisa hitung efisiensi. Sini sama dengan 1 dikurang 1 per 4, berarti di B9 kita pangkatkan dengan B11 ya. Jadi kita dapat efisiensinya nih sebesar 32%. Oke, nah jadi kita sudah bisa menjawab ya untuk dua pertanyaan dari net power dan efisiensi dari siklus Brayton. Nah, untuk meningkatkan atau mengubah efisiensi, tentu kalau kita lihat dari rumus itu paling jelas dari pressure ratio ya. Jadi pressure ratio ini sangat bermain sekali dengan efisiensi dari kompresor. Oke, jadi sekian untuk Simulcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.